Sobat Baker, kita kembali lagi kali ini ke tema cara menjual dengan harga bombastis. Ada yang tanya, loh Kak, cara menetapkan harga jual itu gimana ya Kak? Jadi banyak yang di luar sana, sumber-sumber lainnya juga banyak ya, cara menghitung HPP atau untung, laba, rugi, bruto, neto apa itu. Tapi kita di sini pakai cara yang sistematis ya. Gimana caranya kita bisa menetapkan harga jual yang bombastis. Jadi kita nggak lagi membahas HPP, itu dibahas di next video. Cara menetapkan harga yang bombastis itu mungkin bagi beberapa sobat bakers yang masih pemula mungkin itu bukan suatu hal yang relevan ya, karena kalian mungkin berpikirnya itu begini, loh mentega kan aku beli repacking, meses mungkin aku beli repacking, cuman pakai oven tangkring lalu ublek-ublek jadi, kok harganya kok segitu ya Min, kok harganya kok ada misal beberapa selebgram yang menjual kue-kuenya itu sampai di harga atas 1,5 juta dan 2,5 juta kayak gitu ya. Jadi masalah harga itu relatif, kalian nggak bisa mengatakan itu salah atau benar ya. Jadi nomor satu, harga bombastis itu kalian lihat dulu pelayanannya gimana. Nomor satu, harga yang bombastis pelayanannya pasti super cepat ya. 2, ramah. 3, tidak PHP orang. Jadi jangan disamakan dengan harga yang para bakul yang home industry yang kurang bertanggung jawab di WA balasnya besok, itu beda ya, itu pasti harganya murah. Jadi harga itu menentukan kualitas. Kita tidak menjual cuma sekedar produk, tapi juga menjual yang namanya packaging, menjual yang namanya pelayanan, menjual yang namanya trusting. Jadi misal contoh kayak di Yanasar, harga kue tar segini. Mungkin bagi beberapa baker ada yang ngomong komplain, loh itu kan cuma bahannya ini dan ini, kalau mereka bisa meracik bahan bakunya ya. Tapi kok bisa harganya jatuhnya segini loh ya kan? Kalian tidak tahu kos di belakangnya itu ada kita pelayanan super cepat. Free ongkir ke seluruh area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kemudian juga ada tipe jenis packaging. Packagingnya kita itu yang clear, transparan, pakai mika ya. Jadi ada beberapa juga yang free design. Jadi ada free yang foto wajah atau dan lain-lain. Kemudian keempat, ketika contoh kita kirim naked cake atau kue tar ulang tahun ya, lalu dia comot sedikit, kita ganti yang baru. Jadi kayak gitu. Jadi untuk menentukan harga jual bombastis itu kita harus melihat diri kita sendiri, kita mampu sampai seberapa, di harga berapa orang itu bisa menghargai diri kita, kayak gitu ya. Jadi produk kita itu bisa dihargai di mata calon pembeli itu sampai seberapa, itu kita sendiri yang tahu. Lah kalau kalian aja WA aja chatnya dibalas lama, kalian minta harga, menetapkan harga tinggi ya, jangan mimpi kayak gitu ya. Jadi memang ada tanggung jawab yang besar di balik harga yang bombastis, yang mungkin ada orang yang kira-kira jangan terlalu banyak mengambil untung atau nanti bisa ada beberapa kemarin coba lihat TikToker juga ada yang teorinya seperti ini ya, kalau HPP-nya di atas 40 atau 50% itu dijamin pasti akan gulung tikar dan lain-lain bla bla bla. Nggak selalu seperti itu perhitungannya ya, karena setiap bisnis itu segmen itu ada levelnya. Kalian level mana dulu? Kalau kalian melayani level menengah ke bawah, memang kalian harus menyediakan harga yang sesuai dengan level kalangan itu. Tapi kalangan bawah pun tidak cerewet kayak gitu ya. Jadi mereka itu paham, yang mereka bayar akan mereka dapatkan, mereka pun paham. Terus ada level menengah ke atas. Level menengah ke atas itu biasanya masih harga pasaran, tapi ada juga level level atas, tipenya itu ya mungkin pejabat, para artis atau gimana. Mereka kan, bagi mereka pelayanan nomor satu ya. Misal jadi dulu di Yanasar itu pernah ada selebgram waktu itu Arab gitu ya, jam 12 malam minta dianterin kue tar kayak gitu ya, jam 12 malam minta dianterin kue tar, nggak sebutin nama ya, harganya jelas bombastis, tapi jam 12 kita anterin gitu ya, jam 12 kita terima order dan kita anterin sampai di tangan selebgram ini gitu ya, dan dia membayar dengan harga yang bombastis itu. Tapi kalau misal kita di toko lain mungkin ya sudah close order kan kayak gitu ya. Jadi di balik harga bombastis itu ada pelayanan yang benar-benar serius dan bertanggung jawab. Jadi ketika kalian mau menetapkan atau mau menjudge harga yang bombastis atau mau membuat produk Anda itu harganya bombastis, siapkan dulu mental gitu ya. Siapkan dulu mental, kalian bisa nggak bertanggung jawab dengan harga yang bombastis. Kalau nggak bisa, lebih baik merintis dari bawah dulu, pelajari dulu karakter, lalu pelajari dulu juga adonan kalian ini masuk ke kelas mana kayak gitu ya, supaya apa?
supaya kalian juga nggak dapat marah dari pihak-pihak yang calon customer. Bisa jadi mereka marah, bisa dituntut tambahan kayak gitu ya. Kalau penjual cake biasanya itu yang bahaya ya, apalagi kita mengerjakan cake wedding. Bayangin kalau acara itu misal jam 12 siang ya, lalu si pengantin ini akhirnya mencari solusi. Karena kondisi seperti ini, mereka mencari wedding cake yang harganya ya di bawah standar. Tiba-tiba ada telat, datangnya telat. Paling enggak atau ada ornamen yang merotol ya, biasanya pembeli pun tahu ketika standarnya memang dia menengah ke bawah atau harganya di bawah pasaran, pelayanannya juga memang pasti di bawah kayak gitu ya. Tapi kalau misal kita hari ini ada customer menikah, kemudian mereka memilih dari penjual cake yang terbaik, harganya bombastis ya, itu saya jamin ya pasti beda hasilnya. Pertama dari segi custom design atau pelayanan pasti nomor satu dan tidak mungkin akan kecewa ya calon pembeli itu. Jadi gitu, baca caption di bawah bagaimana menentukan harga yang bombastis. Tidak semua itu tidak bisa, semua itu bisa ya, tapi kalian harus mempelajari dulu kemampuan kalian mampu atau tidak menghasilkan produk yang harganya bisa bombastis. Oke, see you.